Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel ini, channel yang inspiratif dan menghibur. Kali ini saya akan mereview kolam ikan di belakang rumah saya. Kolam ikan yang memanfaatkan sisa perkarangan. Ini perkarangan saya ini berukuran 8 dikali 8. Perkarangan yang saya manfaatkan adalah perkarangan di belakang rumah yang berukuran sekitar 5 dikali 5 kali 9 meter. 5 kali 9 meter ini. Jadi saya manfaatkan untuk membuat kolam ikan. Oke. Nah, kolam ikan ini ada berjumlah 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 kolam. Jadi ada 8 kolam yang saya bikin. Nah, jadi ini akan kita review satu-satu. Tapi bukan sekedar ternak. Nah, sebenarnya ini beberapa kali saya rombak atau berapa kali saya. Mungkin ini nanti akan saya coba rehab lagi atau saya modifikasi lagi. Mana yang terbaik. Nah, untuk sementara, nah inilah kondisinya sekitar 1 tahun. Sekitar 1 tahun belakangan ini kondisi kolam ikan yang ada di belakang rumah saya. Nah, yang pertama, jadi kolam ini menggunakan sirkulasi air. Jadi saya ini menggunakan sirkulasi. Kolam ikan yang di belakang rumah saya ini ada sirkulasinya. Ini sirkulasinya. Bisa kita lihat ini mengalir, airnya mengalir. Semua terkena bagian air mengalir. Jadi ternak ikan ini kita memanfaatkan lahan yang ada di belakang rumah. Ya, kalau bagi saya ini dibilang sempit, ukuran 5 kali 9 meter ini dibilang sempit lah. Sebenarnya bisa semakin luas, tapi ya kita manfaatkan yang ada dulu. Jadi ini adalah sarana kreativitas saya dalam memanfaatkan lahan di belakang rumah. Semoga ini bisa menjadi inspirasi, peluang, menjadi inspirasi memanfaatkan dan mengambil peluang usaha ikan di lahan sempit rumah Anda. Jadi ini kolam ikan yang ada di belakang rumah saya ini sirkulasinya menggunakan pompa. Pompanya nggak besar-besar. Kecil-kecil aja kok. Nah, ini adalah pompa apa nih? Pompa. Nanti aja kita ngulas pompanya ya. Oke, biar kawan-kawan penasaran. Jadi ini air yang mengalir ke kolam. Ini kolam pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8. Jadi ini diisep ke atas ke kolam induk. Jadi kolam induk ini berisi nila merah yang sudah dewasa ini. Semula saya cuma iseng-iseng aja pengen nambah-nambah koleksi nila merah. Semula 30 ekor, terus ada insiden, akhirnya sekitar 20 ekoran. Nah, 20-an ekor ini ternyata beranak pinak. Ya alhamdulillah. Ini adalah anakannya tuh yang di bawah itu, yang di sana juga. Dan di sini adalah keturunan dari kolam yang ada di sana. Nah, coba kita kasih makan. Tung. Biar dia mencungul. Tung. Tuh. Itu ini juga nah. Ini juga. Nah, ini adalah hasil dari kolam sini. Jadi ini adalah kolam induknya. Berukuran 1 kali 2 meter, kurang dikit lah. Menggunakan terpal ukuran 2 kali 3. Ini kolam pertama. Kolam pertama berisi indukan nila merah. Indukan nila merah hanya 20-an ekor. Dengan ukuran kolam 1 kali 2 meteran. Sedangkan kolam kedua ini adalah kolam kedua ini berukuran 1 kali 1,5. Ini berisi anakan nila merah
Dan ini adalah kolam ketiga. Nila merah isinya juga berukuran kolamnya berukuran 1x2. Cuma ini kalau ini agak dangkal ini. Sebenarnya dulu awalnya untuk bibit rencananya kan. Ini yang kedua. Yang ketiga. Nah yang ini yang keempat ini sebenarnya ini kolam. Jadi fungsi eceng gondok yang ada di kolam keempat ini adalah dia sebagai alternatif makanan sekaligus dia menjadi penyaring. Nah, tuh menjadi penyaring, jadi filter alami dari sirkulasi yang ada di sini. Jadi kolam keempat adalah eceng gondok yang saya fungsikan menjadi filter alami. Itu kolam yang keempat. Kolam keempat yang berisi eceng gondok. Eceng gondok yang berfungsi sebagai makanan alternatif sekaligus filter alami. Gimana cara memberi makan? Cukup ambil daunnya ini. Nah, ini adalah pakan alternatifnya. Sekarang ada kolam kelima. Ini adalah kolam nila merah. Kolam nila merah ini berusia sekitar 2 bulanan. Ini sudah nila merah yang remaja yang menginjak dewasa. Nah, ini adalah kolam kelima atau kolam utama. Ini kolam terbesar yang ada di sini. Terbesarnya apa? Ya, terbesar yang saya miliki. Sebenarnya ini cuma ukuran 3 kali 3,5. 3 kali 3,5 ini saya berisi nila merah, gurame, gabus. Ini campuran ikan yang di kolam utama ini. Seperti ini kan. Jadi ini ada larva nila. Ini adalah jaring yang berisi larva nila merah yang menetas. Dan ini adalah bibit nila merah yang sudah mulai tahap pembesaran. Yang di atas ini kolam ke-7. Kolam ke-7 adalah kolam yang tertinggi. Ya, saya lebih tinggi ini. Ini berisi ikan toman. Nah, ini kan predator, dalam sini ada ikan toman. Ikan toman ada sekitar 20-an ekor yang sudah mulai dewasa. Nah, yang ini adalah sengaja ini jaring ini saya taruh di kolam toman untuk manfaatkan kolam yang di sini. Nah, ini jaring ini berisi anakan ikan gabus. Nah, sekarang sekitar panjang 10 sentian. Jadi adalah anakan ikan gabus ada di sini. Ya, itu nggak begitu nampak tuh soalnya agak gelap. Nah, cuma ada pergerakan. Itu adalah ikan gabus, anakan ikan gabus. Ini anakan gabus pada kolam ke-7. Dan sedangkan kolam 8, nah kolam 8 ini berisi sudah remaja, ini menjelang remaja. Sebenarnya bibit-bibit yang kebablasan besar ini ceritanya. Ini berisi anakan atau berisi nila merah, ya, bibit nila merah yang sudah mulai besar, berukuran panjang sekitar 8 sampai dengan 10 cm. Ini kolam 8 yang berisi anakan nila merah yang panjangnya 8 sampai dengan 10 cm, sekaligus kolam akhir dari semuanya ya. Nah, itu kolam yang ada 8 kolam ada di belakang rumah saya. Oke, sekarang kita bahas untuk sirkulasinya. Jadi sirkulasi yang saya pakai adalah menggunakan pompa kecil. Pompa kecil. Masa sih? Benar, pompa kecil. Pompa besar ya otomatis kan wattnya juga tinggi. Ini hanya menggunakan kolam kecil. Hanya menggunakan kolam kecil. Ini hanya menggunakan pompa kecil. Yuk kita lihat.
Kita lihat bagaimana bentuk pompanya yang saya manfaatkan. Ini ya, ini pompanya, kita angkat ya. Jadi ini pompanya. Nah, tidak pompanya kan kecil kan? Kecil saudara. Tuh kecil kan? Kecil aja ya. Jadi ini pompa yang kita pakai, pompa kecil yang biasa di akuarium. Nah, kita manfaatkan pompa yang di akuarium. Ini dia. Kita lihat, coba kita lihat. Nah, tuh berapa watt tuh? Hanya menggunakan pompa berkekuatan 30 watt dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter. Nah, ini loh pompa yang saya pakai, enggak besar-besar tuh kan. Nah, jadi pompa yang kita pakai adalah pompa akuarium. Kita angkat pakai pipa nisasi ke atas. Yang air yang diisap oleh pompa dialirkan ke kolam atas. Ya, kolam atas atau kolam pertama ini akhirnya mengalir ke kolam kedua sampai kolam ke-7. Jadi dari kolam pertama mengalir ke kolam kedua dan kolam ke-7. 1, 2. Kolam kedua dan kolam ke-7 itu untuk airisasinya. Jadi begitu untuk kolam yang ada di belakang rumah saya, memanfaatkan lahan sempit berukuran 5 kali 9 meter 5 kali 9 meter ini dengan sirkulasi air yang lancar, filter alami berupa enceng gondok. Nah, satu yang ketinggalan yang belum saya sampaikan adalah, jadi sekitar kolam kita ini saya tidak lupa mempersiapkan pakan alternatif. Tidak hanya pelet yang kita pakai, jadi menggunakan pakan alternatif atau pakan alami, yaitu berupa pertama tadi adalah yang sudah kita bahas tadi adalah enceng gondok. Jadi daunnya kita manfaatkan, nah seperti ini kan. Itu yang pertama. Yang kedua pakan alternatif adalah daun kangkung. Nah, tanaman kangkung. Nah, ini adalah tanaman kangkung. Seger kan? Seger. Ini adalah pakan alternatifnya berupa daun kangkung. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini adalah pakan alternatifnya adalah berupa tanaman tales. Nah, tanaman tales. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah menggunakan lemna. Tahu nggak lemna? Gimana lemna? Ini adalah namanya lemna. Nah, ini adalah lemna. Ini adalah lemna, tanaman alternatif, pakan alternatif buat ikan kita. Lemna saya taruh di ember-ember gini, ember kecil aja kok tuh, ember cor. Ini juga ada lemna. Di sana juga ada lemna. Nah, itu lemna. Ada juga ini ada azolla. Ini azolla yang kurang begitu subur. Nah, ini azolla. Dan ini tahap kemarin sempat besar banyak karena sesuatu hal akhirnya habis dimakan oleh ikan-ikan. Jadi ini adalah azolla pakan alternatifnya. Dan kelima dan keenam adalah daun pepaya. Tuh daun pepaya di sana tuh. Tuh daun pepaya. Daun pepaya adalah pakan alternatif yang kita pakai buat kolam kita. Demikian review kolam yang ada di belakang rumah saya yang memanfaatkan lahan sempit berukuran 5 kali 9 meter. Tidak hanya kolam yang saya buat, tapi juga beberapa saya mempersiapkan alternatif pakan alaminya. Semoga kawan-kawan tayangan ini bisa menjadi inspirasi memanfaatkan kolam yang ada di belakang rumah Anda atau di sekitar Anda, atau mungkin ada yang lebih luas lagi. Syukur. Jadi dengan hal yang lebih luas lagi kan otomatis kan kolam yang dibuat akan lebih besar. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Tetap dukung terus dengan komen, like, subscribe, dan share-nya agar kami senantiasa bersemangat menciptakan konten-konten yang inspiratif dan menarik lainnya. Salam sukses buat semuanya, bye-bye.